Pancasila. Saya lanjut dulu, Bapak Ibu. Setelah saya melakukan penyelidikan, selain di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, juga terdapat pada sila pertama Pancasila, turunannya di batang tubuh pasal 29 ayat 1 konstitusi kita juga menyebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Terus saya melakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata di Undang-Undang 12 2011 maupun pendahulunya ada Undang-Undang 10 2004, TAP MPR nomor 20 tahun 2000 dan sebelumnya TAP MPR nomor X1X berapa itu juga menyebutkan bahwa dalam setiap bagian atas peraturan perundang-undangan harus ada kata irah-irah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Setelah melakukan tidak sampai di situ, saya menggali lebih jauh. Ternyata di setiap kepala putusan pengadilan juga ada secari kalimat berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa sengaja saya melihat isi undang-undang dari mata uang, ternyata di pasal 5 juga disebutkan dengan rahmat setiap mata uang yang dikeluarkan harus memuat kata-kata ini. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, negara kesatuan mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai kalau 100 ya 100.000, kalau 50 ya 50.000. Berangkat dari hal di atas, saya rumuskan ada beberapa problema filosofis. Yang pertama terkait dengan ontologi, bahwa hakikat kedaulatan Tuhan tidak memiliki kepastian hukum dalam batang tubuh konstitusi. Ini ada kaitannya dengan problema teoritis. Sebetulnya Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan Tuhan atau negara yang berkedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2, atau negara yang berkedaulatan hukum, pasal 1 ayat 3. Secara epistemologi, kedaulatan Tuhan itu penting karena dia sebagai fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan aksiologinya adalah bahwa penjabaran kedaulatan Tuhan itu sebagai sumber nilai dan sumber norma. Dan ini masih kabur dalam tataran itu. Ada beberapa problema sosiologis. Untuk saat ini, agama yang bersumber pada Tuhan hanya dijadikan alat pembenar dalam perpolitikan, sehingga banyak terjadi konflik antar agama, misalnya di Ambon dan lain sebagainya. Dan problema yuridis yang saya temukan, belum ada aturan yang tegas yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan Tuhan. Seperti berkedaulatan rakyat di pasal 1 ayat 2 konstitusi dan pasal 1 ayat 3 di konstitusi juga. Berangkat dari latar belakang di atas, saya mencoba merumuskan permasalahan. Kalau misalnya kurang mungkin mohon masukannya. Yang pertama saya ingin menggali itu apa makna kedaulatan Tuhan sebagai fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem ketatanegaraan. Yang kedua, bagaimana penjabarannya dalam sistem ketatanegaraan, dan yang ketiga, sejauh mana implikasi hukum dari makna dan penjabaran itu terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin ini dari pengantar dari saya, selanjutnya saya masuk kepada kerangka teoritik. Saya mencoba merumuskan setelah hasil merenung, terutama membaca disertasinya almarhum Pak Dr. Yazim Hamidi, saya di situ mendapat semacam ide untuk menyusun landasan teoritik yang akan saya jadikan sebagai pisau analisis. Yang pertama saya gunakan grand teori adalah hermeneutik. Karena mau tidak mau saya harus mencari dulu makna kedaulatan Tuhan itu seperti apa. Saya banyak buku-buku baca dari punyanya almarhum Pak Dr. Yazim, ada bukunya Hans Gadamer, ada bukunya Josle dan macam sebagainya, dan alhamdulillah sudah mulai saya kumpulkan satu persatu dan sudah masuk rak buku saya. Ini untuk mencari makna saya gunakan grand teorinya adalah hermeneutika hukum. Yang kedua, middle rank teorinya saya menggunakan dua teori. Mungkin ini bisa diberi masukan kira-kira pas atau tidak. Yang pertama saya gunakan teori teokrasi, atau bahasa lainnya adalah teori kedaulatan Tuhan, di mana saya ambil dari bukunya Jane Bodin,
Di situ juga mengenal macam-macam teori kedaulatan, dan kedaulatan Tuhan ini adalah teori yang paling kuno di antara teori kedaulatan yang lain. Yang kedua, teori hukum kodrat atau nature law. Dan ini adalah teori hukum alam. Saya sengaja menggunakan hukum kodrat karena setelah mempelajari dan mendalami hukum alam, ternyata hukum alam itu lebih berkonotasi kepada ilmu-ilmu ilmu-ilmu pengetahuan alam, misalnya kayak matematika, biologi, dan lain-lain. Tapi untuk ke bidang ilmu sosial lebih tepat menggunakan hukum kodrat. Misalnya ada di bukunya Fernando Manulang menyebutnya dengan hukum kodrat. Tapi esensinya hukum kodrat itu ya kata lain dari pemaknaan hukum alam. Dua teori ini saya ingin gunakan sebagai analisis untuk menemukan penjabaran nilai-nilai kedaulatan Tuhan dalam sistem ketatanegaraan. Baru yang terakhir saya menggunakan applied teori karena ingin mengetahui sejauh mana implikasi dari makna dan penjabaran nilai-nilai kedaulatan Tuhan. Saya menggunakan teori hukum. Sumber hukum itu ada dua, ada formil dan ada material. Kalau formil itu di mana faktor-faktor yang mempengaruhi ditemukannya hukum itu. Sedangkan yang formil itu adalah bahwa hukum itu sudah mulai berbentuk. Seperti traktat, jurisprudensi, ada adat, dan doktrin, dan undang-undang, peraturan undang-undangan tertulis. Mungkin itu pengantar dari saya. Saya coba menjelaskan runtut pemikiran saya. Kenapa teori hermeneutika hukum saya gunakan untuk menganalisis sebuah makna? Saya berangkat dari disertasinya Pak Jazim itu, hermeneutika itu adalah awalnya itu adalah sebuah ilmu atau seni memahami atau menginterpretasikan suatu teks atau sebuah pemikiran filsafat yang objek kajiannya berupa teks, bisa daun lontar atau ayat-ayat atau wahyu Tuhan. Kalau daun lontar ini biasanya sebelum ada kertas, semua tulisan ditulis di atas daun lontar. Naskah kuno, dokumen resmi negara atau konstitusi. Nah, di situ berarti saya bisa masukkan bahwa objek kajiannya hermeneutik ini adalah dokumen resmi negara atau konstitusi, karena bahan kajian saya itu peristiwa atau pemikiran. Sehingga hermeneutika ini kajiannya adalah berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon atau cakrawala yang melingkupi teks tersebut. Nah, untuk itu pendekatan hermeneutika hukum ini menganjurkan, sebenarnya hermeneutika ini banyak, ada hermeneutika bahasa dan lain sebagainya, tapi saya khususkan ke hermeneutika hukum. Ini agar menganjurkan para pengkaji hukum ini supaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna atau para pencari keadilan itu. Sehingga kesimpulan saya adalah hermeneutika hukum itu adalah metode interpretasi atas teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Sehingga hermeneutika hukum mempunyai pengaruh besar atau relevan dengan teori penemuan hukum. Ini sekilas tentang teori hermeneutika hukum yang sudah mulai saya kumpulkan jika judul ini diterima. Kalau misalnya tidak diterima, akan saya cari yang lain. Yang kedua, teori teokrasi atau banyak menyebutnya kedaulatan Tuhan. Dalam teokrasi, kedaulatan tertinggi itu bersifat mutlak dan suci karena kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Dan pemimpinnya mengklaim dirinya mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Sebenarnya ini cocok dengan status seorang hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Sehingga putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya melakukan penelitian mendalam, ternyata saya menemukan sebuah buku tentang kekuasaan kehakiman, bukunya Bismar Siregar, salah satu hakim agung yang terkenal pada zamannya. Dia menyatakan bahwa akop putusan pengadilan itu demi keadilan itu sebenarnya sumpah bagi seorang hakim, bahwa nanti apa yang dia putuskan dia akan bertanggungjawabkan terhadap masyarakat selama hidupnya dan setelah matinya nanti terhadap Tuhan. Nah, ini yang membuat saya semakin tertarik untuk mendalami ini.
Teokrasi muncul pertama kali ini karena teorinya sangat kuno sekali di daratan Eropa yang dipelopori oleh seorang kaisar Romawi bernama Augustinus. Dan teokrasi ini merupakan sistem pemerintahan yang sangat baik karena kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Tetapi di sisi lain, nah ini yang menyebabkan pemerintah kerap melakukan legitimasi atas kebijakannya yang mungkin menyengsarakan rakyat dengan mengatasnamakan Tuhan. Nah, ini artinya di situ ada politisasi agama nanti terhadap kepentingan tertentu. Sehingga teokrasi itu adalah di mana negara menganggap bahwa konstitusi, ideologi, serta pengaturan lainnya ialah berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Sekarang identitas teokrasi Indonesia ini pengakuan terhadap agama dan berkeyakinan ini bertambah pasca ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang kependudukan, terutama pencantuman kolom agama di KTP. Kemarin ada mahasiswa bimbingan saya meneliti tentang agama kepercayaan Sabto Darmo. Ternyata mereka sudah mendapat pengakuan meskipun masih mengalami kendala dalam hal urusan administrasi. Jadi putusan MK itu tidak serta-merta langsung mengikat sesuatu, melainkan harus ada regulasi pendukungnya yang membahas secara teknis mengenai itu. Berikutnya teori hukum kodrat atau teori hukum alam. Ini ada yang rasional dan ada yang irasional. Misal Thomas Aquinas ini yang irasional, yang dalam bukunya Summa Theologica yang membagi hukum itu ke dalam 4 golongan. Ada lex aeterna, lex divina, lex naturalis, dan lex positivis. Dan contohnya yang rasional ada Grotius atau Hugrot. Hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh Tuhan sekaligus karena hukum adalah perintah alam manusia dari akalnya. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Tentu dalam perkembangannya teori hukum alam ini banyak mendapat kritikan. Salah satunya misalnya di teori hukum positivistik. John Austin. Tidak mungkin saya jelaskan di sini karena penjelasannya berbeda. Terus dan yang terakhir adalah sumber hukum. Sumber hukum itu adalah segala apa yang menimbulkan kekuatan memaksa yang apabila dilanggar mengakibatkan hukum. Atau bahasa sederhananya adalah tempat ditemukannya hukum. Baik sumber hukum material dan maupun sumber hukum formil. Ini penting menundukkan teori sumber hukum ini karena kalau misalnya itu sudah menjadi sumber pasti nanti akan memunculkan sebuah implikasi hukum. Setelah saya recheck dan saya pelajari, menurut disertasi Pak Jasim itu, implikasi hukum itu konotasinya bisa ke normatif, tapi karena implikasi hukum itu adalah akibat secara tidak langsung. Tapi kalau misalnya menyebutkan akibat hukum, itu akibat secara langsung. Nah, sehingga pada saat dirancang hukum itu, kita harus mengetahui perilaku masyarakat, bermuara pada dampak terciptanya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum. Metode penelitian nggak usah saya jelaskan karena ini bukan materi mata kuliah metode penelitian hukum. Mungkin itu pengantar dari rencana disertasi yang akan saya tulis. Terima kasih, mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan dibedah sebelum saya ya. Nanti kalau saya masuk pertama selesai sudah. Ya kan? Siap. Nah, dari teman-teman dulu, monggo. Mohon izin. Oke, Bu Sofi. Terima kasih. Pak Imam mau nanya dulu nggih, menegaskan. Tadi kan disampaikan oleh Pak Imam untuk dasar ketuhanan yang Maha Esa itu tidak sebagaimana diatur di konstitusi kita, jelas di pasal 1 itu ya. Negara kita adalah negara yang berdasar hukum ya. Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Tetapi ketuhanan tidak. Begitu nggih Pak Imam? J, Bu Sofi, ini analogi saya pertama, asumsi saya pertama ini. Nah, mungkin saya ingin memberi satu pandangan pribadi saya. Ya. Kalau saya mungkin belum bisa menyepakati itu.
kalau kita belajar tentang studi konstitusi, saya pernah membaca ya, membedah UUD 1945 itu, bahwa UUD 1945 ya sekarang setelah diamandemen maupun sebelumnya itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pembukaan UUD 1945. Dan pembukaan ini juga termasuk salah satu yang memuat bentuk negara kita. Karena itu tidak boleh diubah. Dan sebenarnya kedaulatan Tuhan itu justru dasar kita ya, dasar ketuhanan justru ada di pembukaan ini. Sejak kita proklamasi ya di pembukaan itu kan ada atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa selain diatur di pasal 1 itu, kita berdasar ketuhanan tuh justru di pembukaan sudah diatur. Bahkan di situ yang memuat tujuan negara, ya Pancasila kan ada dalam pembukaan di alinea keempat. Dasar pada ketuhanan, Maha Esa dan seterusnya. Sehingga sila-sila yang lain di bawahnya itu harus bersumber dan harus menjiwai sila pertama kan, begitu. Jadi mungkin itu kalau pendapat saya terkait ketuhanan ini justru jelas kalau di pasal 1 tidak ada seperti negara hukum atau kedaulatan rakyat itu, tapi di pembukaan yang justru memuat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang tatarannya kan dalam hierarki, teori hierarki itu semuanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mungkin itu pemahaman saya. Oke, mohon maaf kalau salah. Matur nuwun. Wah, saya berterima kasih banyak Bu Sofi, kembali sudah diingatkan. Malah saya yang harus berterima kasih dan bersyukur ini punya teman seperti Bu Sofi ini, teman diskusi. Ya, makanya saya sudah menjelaskan bahwa batang tubuh itu di pembukaan presentasi saya adalah fundamental. Karena fundamentalnya itu hakikat dan kedudukannya yang tetap dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Jadi ini sifatnya kesepakatan bahwa pembukaan itu tidak akan dirubah sampai kapanpun kecuali Indonesia mau berubah menjadi negara yang lain atau misalnya tempat saya Madura itu mau berpisah menjadi negara Madura. Nah, ini baru tidak bisa memakai pembukaan. Karena yang fundamental tadi, karena ada tujuan bernegara, pernyataan kemerdekaan, dasar negara kita. Nah, tetapi ini di pembukaan yang sifatnya abstrak dan sifatnya belum dikonkretkan seperti bentuk kedaulatan yang lain. Contohnya misalnya di pasal 1 ayat 2 kedaulatan rakyat. Kalau membahas masalah demokrasi, pemilu, itu pasti muaranya pasti bersumbernya kepada pasal 1 ayat 2. Dan juga kalau membahas masalah hukum sebagai alat penguasa dan lain-lain, Rechtsstaat karena kita civil law itu pasti muaranya pasti bersumber kepada pasal 1 ayat 3. Meskipun ada teori hukum Rechtsstaat dan rule of law itu kita tidak membicarakan pokok bahasan perbedaan itu. Nah, maksud saya nanti sebenarnya hakikat makna atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kalau nanti dikaji dengan menggunakan teori hermeneutika hukum, terutama yang sifatnya abstrak dalam sistem ketatanegaraan, itu seperti apa nanti? Kalau misalnya saya berhasil merumuskan, mungkin ini bisa dijadikan legitimasi nanti bahwa setiap penyusun, pembentuk undang-undang, hakim, maupun warga negara, maupun masyarakat, harus tunduk dan patuh kepada kaedah-kaedah ini yang mungkin bisa mengikat apabila itu dinormakan. Banyak contoh di peraturan perundang-undangan, asas itu biar mengikat maka harus dinormakan. Nah, ini yang membuat saya ingin menggali makna lebih dalam dan ingin menegaskan juga bahwa Indonesia itu secara tidak langsung adalah negara yang berkedaulatan Tuhan.
di samping negara yang berkedaulatan rakyat dan hukum. Kalau kita baca makalahnya Prof. Jimli Asidiki yang di-share oleh Pak Suhu, Pak kandidat Dr. Zairul Alam, ini sangat berterima kasih saya kemarin sehingga diberi tulisannya Prof. Jimli yang hanya makalah itu. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini memang negara demokrasi yang ada unsur teokrasinya. Karena memuat fondasi dasar kefilsafatannya, di situ ada campur tangan Tuhan, campur tangan Allah di situ. Sehingga ini memang menurut penafsiran saya, ini harus digali makna yang terdalam, baik dalam proses politikum pada saat penyusunan pada sidang Dekurut Spicum Bicosaka dan Jumbing ke BPUPKI dan PPKI, maupun pada saat saya membedah rumusan masalah yang kedua, maupun penjabarannya, maupun sekarang, sehingga kedaulatan Tuhan ini jadi bintang pemandu. Dan harapannya nanti konflik beragama atas nama agama, kekerasan atas nama ini, yang berkedok agama, yang berkedok Tuhan, mungkin ini bisa nanti dalam tanda kutip diminimalisir. Mungkin maksud saya begitu. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang tepat. Mungkin ada masukan yang lain, saya persilahkan Bapak Ibu. Oke, silakan yang lain. Mohon izin, Pak Imam Sukadi. Dalam, siap Pak Kuku. Oke. Baik. Saya mungkin menanyakan terkait dengan pengembangan teori, pengembangan konsep, atau mungkin novelty-nya dari proposal yang diharapkan oleh Pak Imam ini apa Pak nantinya Pak? Apakah nanti akan memberikan perumusan model amandemen konstitusi mungkin, atau nanti merumuskan di peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi seperti itu Pak? Ya. Jadi pengembangan konsepnya atau pengembangan teorinya seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kuku. Ini yang semalam suntuk saya berpikir untuk mencoba mencari novelty, karena sebuah disertasi itu selain landasan kefilsafatan, kalau bisa itu harus ada novelty. Dan mungkin itu nanti bisa melahirkan suatu gagasan atau teori baru mungkin. Nah, dan mohon doanya. Pertama yang ingin saya bidik adalah tentang amandemen konstitusi. Di situ menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berkedaulatan Tuhan. Kalau sudah tercantum di batang tubuh konstitusi dan itu bisa menjadi norma tertinggi, maka aturan yang di bawahnya itu pasti akan harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, karena konstitusi itu menyangkut semua lini kehidupan bangsa, baik mau melalui putusan pengadilan, maupun dari proses perumusan peraturan perundang-undangan, maupun dari pembuatan mata uang yang harus mencantumkan itu semata-mata bukan hanya mencantumkan irah-irah keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, itu harus mempunyai muatan atau materi yang jelas bahwa Tuhan sudah dimasukkan di dalam situ, maka harapannya setiap hakim itu, setiap perumus undang-undang itu atas nama pemerintah yang merupakan atas nama perwakilan pemerintah, karena ada di legislatif, karena ada di yudikatif, dan ada di eksekutif, mereka memang benar-benar menjalankan apa yang sudah tertera di situ, dengan misalnya sesuai dengan sumpah jabatannya, sesuai kalau hakim, sesuai dengan keadilan yang diharapkan nanti. Mungkin bidikannya saya batasi dalam sistem ketatanegaraan saja, karena nanti bisa kemana-mana nanti ini larinya. Mungkin itu saya, atau mungkin nanti lahir teori kedaulatan Tuhan ala Indonesia, mungkin begitu Pak Uku. Entah namanya itu apa nanti, karena itu masih perjalanan yang panjang, butuh 3 tahun atau 4 tahun lagi untuk merumuskan itu. Terima kasih. Baik, mungkin sedikit menambahkan Pak. Siap. Artinya nanti pengembangan teorinya itu tidak
menarik pada sebuah teori kedaulatan Tuhan pada salah satu agama tertentu ya nanti ya. Jadi kan karena Indonesia kan bukan negara agama tetapi negara yang tidak tetapi negara beragama, seperti itu kan, bukan negara agama tetapi negara beragama. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di pasal 29 di batang tubuhnya kan mungkin sebetulnya itu sudah mencerminkan benih-benih atau ruh dari kedaulatan Tuhan itu. Misalnya pasal 29 tentang setiap penduduk itu berhak atas agama dan kepercayaan, seperti itu, Pak. Iya. Jadi tidak menarik pada salah satu agama gitu ya, Pak. Itu aja mungkin. Iya, Pak Kuku, terima kasih. Izin bertanya. Saya klarifikasi dulu ya Pak Dini yang Pak Kuku itu. Yang pertama memang ini terhadap semua beragama. Ada perdebatan yang menarik, saya lupa, saya pernah mendengarnya ini. Jadi pertanyaan pertama adalah, apa makna kata esa dalam sila pertama Pancasila? Ini kok berdengung ya Pak Kuku? Nah, apa makna kata esa misalnya? Pertanyaan pertama, apakah esa itu sama dengan eka? Kalau misalnya eka itu jelas satu, bineka tunggal eka itu satu. Kalau satu itu konotasinya terhadap Islam. Eka is not esa. Eka itu tidak sama dengan esa. Sehingga semua komponen bangsa itu sepakat bahwa esa itu adalah zat yang maha besar, yang ditafsirkan menurut agamanya masing-masing. Karena saya Muslim, ya qul huwallahu ahad. Allah esa itu ya tunggal kalau menurut saya. Tapi kalau menurut agama yang lain, Trinitas Kristen, Hindu, Sahyang Widhyasa, Buddha dengan Siddhartha Gautamanya dan lain-lain, itu saya persilahkan. Kalau misalnya saya menghadap berprospektif kepada agama tertentu, maka saya pastikan penelitian saya ini akan mendapat banyak kecaman. Pasti itu. Karena mungkin ini nanti akan menimbulkan konflik beragama yang lebih ekstrim daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini memang kemarin saya juga sudah mulai pendalaman, terutama saya juga ikut wawancara dengan yang aliran berkeyakinan, salah satunya Sabto Darmo. Saya temuin di Pujon. Ini ada aliran keyakinan lagi yang dalam waktu dekat akan saya temui juga di Gunung Kawi Malang bagian sana, tapi belum janjian. Karena kebetulan ada mahasiswa bimbingan saya penelitian tentang itu, akhirnya saya ikut juga itu mumpung ada. Jadi saya tanya, ingin saya bongkar. Ternyata sumber dari agama itu ya memang harus adanya bertuhan ini. Nah, sehingga makna esa itu ya bukan satu, ya bukan tunggal, tapi adalah zat yang maha besar yang diserahkan kepada perspektif agamanya masing-masing. Nah, maksud saya ini adalah supaya kerukunan antar umat beragama itu tetap tercipta, bahkan mungkin lebih. Jangan sampai setelah penelitian ini buyar nanti. Saya tidak menegaskan bahwa esa itu tunggal. Mungkin begitu, Pak Kuku. Terima kasih. Pak Dini, saya persilakan. Saya dong. Fokus kepada tugas ini, yaitu kita membuat grand theory. Ini kesempatan kita ada middle range theory dan applied theory yang terakhir. Nah, mungkin saya kepengen bertanya sebenarnya. Bertanya memang betul-betul bertanya ini. Siapa? Kalau bisa masukkan, Pak. Ya, alasan Pak Imam memasukkan teori teokrasi ketuhanan itu dengan kodrat itu sebagai middle range theory. Kenapa tidak di grand theory saja? Nah, itu perlu juga. Sehingga kita ini juga menjadi acuan tugas saya buat nanti, memahami middle range theory itu apa sih. Kemudian applied theory, jangan sampai kita salah memahami, memaknai. Nah, satu itu. Mungkin nanti dijabarkan juga, ini masukan buat saya. Jadi betul-betul bertanya saya Pak Imam, ya. Betul-betul nggak tahu gitu loh. Ya, kalau diuji juga nggak apa-apa, Pak. Nah, kita sama-sama belajar. Kalau yang kedua, pertanyaan ini terlepas dari tugas ini. Tadi Pak Imam menjelaskan filosofi, ya, latar belakang
adanya penelitian ini, kenapa mengambil judul ini dan seterusnya. Ya cukup menarik memang ya apa yang. Cuman saya sedikit tergelitik ketika di awal ada pergulatan pemahaman atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah itu dalam kitab suci umat Kristen juga dikenal kata Allah, cuma pengucapannya yang berbeda, tapi huruf dan ininya sama, ya, spellnya sama, spelling. Kemudian mungkin masukan, kalau Pak Imam mau membahas itu secara detail, perlu Pak Imam dalam kerangka teori ini juga membahas ini masukan. Siap, saya selalu mendengar masukannya Pak Denny. Ditunggu ini memang. Mengkaji secara bahasa Arab itu, terminologi bahasa Arab, Allah itu kalau tidak keliru saya, artinya juga Tuhan. Tuhan juga Allah itu. Jadi dalam bahasa Arabnya Allah, dalam bahasa Indonesia Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya mungkin God. Dan bahasa Yunaninya apa kita nggak tahu. Nah, intinya secara terminologi bahasa itu tidak menjadi persoalan sebenarnya. Nah, mungkin ini masukan sehingga nanti bisa menjadi Pak Imam menggali lagi lebih dalam kerangka teori ini kaitannya dengan terminologi bahasa. Kata Allah, apakah sama dengan Tuhan? Nah, dulu saya pernah mendengar ceramah waktu saya masih kuliah di Solo itu, Allah itu Tuhan artinya. Allah itu Tuhan, bahasa Arabnya Allah itu Tuhan. Dulu belum ada kosakata lain. Allah itu menyebut itu Tuhan. Nah, demikian Pak Imam mungkin. Iya, wah luar biasa Pak Denny. Bersyukur sekali saya punya teman seperti Pak Denny ini. Luar biasa. Yang pertama terkait dengan kenapa teori teokrasi dan teori hukum kodrat ini tidak dijadikan grand teori. Sebenarnya juga saya masih menebak-nebak. Kemarin saya mau ke perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Brawijaya, ternyata tutup. Saya memang berencana mau melihat disertasinya Bu Dr. Dulu itu pernah saya melihat warnanya kuning kalau nggak di diri buku. Saya ingin mempelajari, ternyata tutup. Akhirnya saya memutar otak, oh almarhum Pak Dr. Jasim ini juga alumni Unpad. Akhirnya ternyata saya kan waktu S2 bimbingannya almarhum Pak Dr. Jasim. Saya diberikan izin untuk mengopi disertasinya lengkap ini. Oh ini sama, ini pasti konsepnya Bu Karmi tentang grand theory, middle range theory sama aplikasi ini kayaknya sama. Akhirnya saya buka, saya pelajari bukunya almarhum Pak Dr. Jasim ini, Pak Denny. Ya. Ini menurut keinginan saya untuk tahu grand theory dan middle theory. Ini menurut penafsiran saya. Yang pertama, grand theory ini saya gunakan untuk menjawab makna pertama. Karena saya harus mencari tahu dulu makna kedaulatan Tuhan. Tidak mungkin saya menjabarkan kedaulatan Tuhan tanpa mengetahui maknanya dulu. Sehingga relevansi yang tepat, landasan kefilsafatan sebagai landasan teoretik yang saya gunakan, saya menggunakan pendekatan hermeneutik. Kebetulan juga disertasinya almarhum Pak Dr. Jasim ini ada teori hermeneutik juga sebagai grand teori. Sehingga kalau sudah masalah pertama ketemu maknanya seperti apa, seperti misalnya hasil penelitian saya nanti, baru saya untuk menjabarkan itu. Dan menjabarkan itu terkait yang berkaitan dengan ketuhanan itu, saya menindaklanjutinya dengan menggunakan teori hukum kodrat dan teori teokrasi untuk menjabarkan itu yang ada dalam rumusan masalah saya yang kedua. Sehingga nanti penjabarannya misalnya dalam bidang yudikatif, dalam bidang eksekutif, dalam bidang legislatif. Mungkin karena ada komponen yang keempat seperti yang dijelaskan oleh Dr. Sukarmi yang pertemuan minggu kemarin, teori politika Montesquieu ini sudah kadaluarsa, sudah mungkin ada yang terbaru lagi katanya Prof. Jimli itu ada namanya komisi-komisi itu, State Auxiliary Agencies. Apakah nanti ini bisa masuk juga nanti? Karena statusnya mereka adalah lembaga negara yang independen. Bahkan seperti yang dijelaskan oleh Bu Dr. Sukarmi kemarin itu, KPPU itu mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penuntutan, bahkan putusan. Jadi tiga-tiganya itu masuk di KPPU. Apakah juga akan memakai kedaulatan Tuhan ini nanti sebagai roh
dari apa yang dia lakukan. Nah, makanya yang menurut saya yang paling cocok itu setelah mencari maknanya dan untuk penjabarannya saya menggunakan teori hukum kontrak. Baik yang rasional maupun irasional, dan menggunakan teori kreasi, sistem pemerintahan yang berdasar atas agama. Saya tidak menyebut agama tertentu, tapi agama. Mungkin pada hakikatnya semua agama itu pasti mengarah kepada kebaikan. Mungkin nanti untuk pendalamannya lebih lanjut, saya mungkin bisa datang ke Bali, minta antar ke Mbak Eva untuk mencari pemuka agama Hindu yang memang bisa saya wawancarai, karena penelitian normatif itu juga perlu wawancara untuk menggali lebih dalam. Mungkin saya akan datang ke pendeta pastor yang memang menguasai. Mungkin saya datang ke kuil Shaolin mungkin dalam sekalian jalan-jalan mencari identitas dari kehidupan beragama tentang makna Tuhan itu menurut agama itu seperti apa. Sehingga nanti saya bisa mengkerucutkan agama itu pada dasarnya mengajarkan semua kebaikan. Tidak ada misalnya perpolitikan itu berkedok atas agama menyengsarakan rakyat, enggak ada. Seharusnya begitu apabila dilalui dengan benar. Nah, baru setelah grand teori, middle teori, baru untuk rumusan masalah terakhir. Sejauh mana implikasinya? Makanya saya gunakan sumber hukum. Kalau memang masih menjadi sumber hukum, tentu ada implikasi. Nah, kalau misalnya nanti ketemuannya tidak masuk kedaulatan Tuhan ini tidak menjadi sumber hukum, tentu tidak ada implikasinya bukan di hukum, tapi implikasi mungkin di bidang lain. Tapi yang ingin saya maksudkan ini adalah implikasi hukum. Mungkin itu pemahaman saya terkait dengan grand teori, middle rank teori, dan applied teori mungkin. Nah, untuk yang kedua, menarik memang Pak Denny tentang kata Tuhan itu, goods itu, ya, terutama di Indonesia. Saya cuma menjelaskan perdebatan panjang tentang perumusan kalimat Allah di dalam konstitusi yang saya temukan pada risalah sidang BPUPKI dan risalah sidang PPKI. Ada bukunya warnanya hitam. Sudah saya amankan kok, soalnya takut dimaini oleh anak saya. Memang khusus memang. Bahkan buku-buku Soekarno, buku Yamin, 3 buku kuno itu sudah saya lengkap semua. Bukunya RM Abikusuma, lahirnya konstitusi yang memuat di situ, sudah saya amankan. Bukunya Prof. Supomo, dan itu kebanyakan saya dapat dari almarhum Pak Dr. Yazim, karena saya sering bermain ke sana dulu pada saat waktu bimbingan tesis ke beliau. Memang saya amankan. Dan sebenarnya judul ini sudah saya ajukan tahun 2011, sejak saya lulus S2, saya langsung masuk ke S3, tapi waktu itu dipanggil sama Prof. Nyoman, kamu jangan sekolah dulu, tapi carilah pengalaman. Akhirnya saya baru sekarang ini bisa kuliah ini dengan perdebatan panjang pada waktu itu. Yang maksud saya ingin jelaskan adalah rumusan kata Allah diganti menjadi kata Tuhan, di situ panjang konotasinya. Dan itu ada kaitannya dengan hilangnya 7 kata pada sila pertama. Karena Piagam Jakarta merumuskan sila pertama itu ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Esa pun itu menjadi perdebatan. Esa ini tunggal, satu. Kalau misalnya satu, kenapa nggak diganti Eka? Kan Eka juga tunggal. Apa contohnya? Bhinneka Tunggal Eka. Wah, ini terjadi pergulatan yang panjang di dalamnya oleh founding father kita. Jadi pada saat melakukan penelitian ini, saya menggunakan pendekatan sejarah. Komparatif saya nanti Jepang, Saudi, itu masih 2 negara yang saya temukan. Mungkin ini Vatikan mungkin lagi, karena Vatikan itu juga sebagai negara yang merdeka meskipun ada negara di dalam negara, maksudnya ada di wilayah Italia. Nah, saya ingin mengorek langsung sistem ketatanegaraan mereka itu seperti apa kaitannya dengan ketuhanan. Mungkin ini mudah-mudahan 3 tahun 4 tahun selesailah nanti. Seperti itu mungkin Pak Denny. Terima kasih. Halo. Siap. Izin Pak Imam. Monggo, izin Bu Sukarmi. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Pertama, terima kasih. Sangat luar biasa dari penjabaran Pak Imam tadi itu. Dan ini mungkin kayaknya hampir sama ketika Pak Imam tadi berbicara tentang makna dan penjabaran
kedaulatan Tuhan dalam sistem ketatanegaraan itu mungkin hampir sama dengan saya, karena saya juga ingin menentang sistem bagi hasil, makna sistem bagi hasil kan gitu. Nah, cuman yang saya maksud, yang saya tanyakan itu begini Pak Imam. Nah, ini kaitannya dengan disertasi dan mungkin aturan-aturan atau format pedoman yang ada di Fakultas Brawijaya itu ketika meneliti itu, apakah ketika berbicara tentang judulnya Pak Imam itu ada kaitannya dengan kekaburan hukum, kekosongan hukum, dan kenyataan hukum itu tadi. Nah, sehingga kemudian ketika berbicara tentang makna dan penjabaran dan lain-lain itu masuk dalam kategori itu gitu. Ini sebenarnya pertanyaan lah gitu loh. Karena mungkin saya juga punya arah pemikiran ke sana gitu loh, berkaitan dengan bahasa tentang sistem bagi hasil itu dalam sistem perbankan syariah, mungkin begitu. Jadi itu yang kedua, itu yang pertama Pak, berkaitan dengan teknis itu aja. Terus mungkin ini mohon maaf Pak Imam, sebenarnya saya nggak patut lah memberikan masukan karena saya juga bingung gitu kan. Cuman ingin sharing aja bahwa ketika kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, terus berbicara tentang kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, nah saya juga pernah ya meskipun jurusan bukan di sistem tata negara, pernah diskusi dulu dengan teman-teman itu bahwa ada sebuah negara di mana negara itu enggan untuk mengatur urusan agama yang dikenal dengan istilah negara sekuler dengan negara agama itu. Kalau negara agama kita sudah tentu mengacunya di Arab Saudi dan di Mesir. Itu sudah jelas. Kemudian yang saya tanya, yang kemudian dari dua aliran itu kita tarik pada konteks keindonesiaan atau konteks Indonesia, di mana Indonesia itu kan sebenarnya bukan negara sekuler, negara agama, tapi meletakkan hukum dalam ketatanegaraannya itu, maksudnya meletakkan hukum dalam sebuah negara, makanya dikatakan sebagai negara hukum itu tadi. Nah, kaitannya dengan kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum itu mungkin ada pengaruh politik hukum itu sendiri gitu Pak. Makanya pertanyaan saya kenapa tadi di middle teorinya itu tidak menggunakan tentang politik hukum. Padahal Pak Imam tadi juga menjelaskan tentang bagaimana sih naskah di di BBUPKI itu, risalah sidangnya dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa ada politik hukum di situ. Mungkin ada unsur ilmu politik lah. Entah itu ilmu politik atau politik hukum, ya mungkin Pak Imam akan lebih tahu lah berkaitan dengan itu. Artinya kalau middle teori itu tidak hanya pada hukum kodrat dan hukum teokrasi, tapi juga lebih kepada kekinian lah Pak. Kekinian kan ilmu politik dan politik hukum itu saya kira itu akan lebih mengena berkaitan dengan ada perubahan-perubahan frase gitu kan pada undang-undang atau aturan-aturan yang ada di Indonesia itu. Nah, itu. Terus yang terakhir mungkin Pak Imam, yang mudah-mudahan Pak Imam bisa mengungkap dari sisi makna kajian hermeneutikanya itu. Karena dalam pengetahuan saya berkaitan dengan istilah ya, karena Tuhan itu tidak menyebut saya itu Allah, tidak. Itu cuma istilah manusia aja. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada Allah, ada Rabbun gitu. Kalau dalam Jawa ada Tuhan, ada pangeran, ada Gusti. Kalau Jawa itu ada pangeran, ada Gusti. Nah, kalau Tuhan itu dalam perspektif agama Kapitayan, Tuhan itu satu dan hantu gitu. Bagian dari itu, hantu dan Tuhan. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Imam bisa mengungkap ini dan saya kira kalau bisa berhasil luar biasa. Tapi yang terpenting dari pertanyaan saya yang pertama itu tadi Pak Imam, karena ada kemiripan dengan punya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Waro. Terima kasih. Yang pertama, memang
penelitian hukum itu harus ada problematika yuridis, baik itu vague norm, norma kabur, baik itu vacuum norm, norma kosong, baik itu conflict of norm, entah sinkronisasi maupun horizontal, memang harus. Ini namanya penelitian hukum. Ini yang membedakan penelitian hukum dengan penelitian sosial yang lainnya. Karena yang dikaji adalah hukum, ini mutlak. Makanya saya katakan di problem yuridis saya belum ada aturan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan Tuhan. Saya cari itu sampai tingkat bawah, tidak ada. Cuma adanya yang bisa saya sebutkan ini. Nanti mohon petunjuk Bu Dr. Soekarmi. Entah ini kabur, entah ini vakum, nanti mohon diberi penjelasan. Pokoknya saya menemukan tidak ada memang, minimal ini riset awal saya, Pak Faro. Terus yang kedua itu tentang adanya penambahan teori politik hukum. Wah, ini sangat luar biasa. Terima kasih. Nanti akan saya bisa jadikan pertimbangan, tentunya nanti mohon petunjuk Bu Dr. Soekarmi. Karena kalau saya berbicara politik hukum, kebijakan di masa itu kayaknya sudah terjawab. Biasanya terminologi politik hukum itu digunakan pada saat kita ingin menggagas ius constituendum, hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang. Makanya itu menggunakan judul misalnya politik hukum. Meskipun tadi kita kuliah dengan Prof. Rahmat Budiono, politik hukum itu bukan masuk rumpun ilmu hukum, tapi melainkan masuk rumpun ilmu sosial. Ini karena ada penelitian normatif dan penelitian empiris. Kita terlepas dari itu aja, karena kita fokus kepada masalah ini. Sehingga mungkin menurut saya mungkin ada masukan dari Bu Dr. Soekarmi apa ditambahkan atau tidak, karena sepengetahuan saya politik hukum biasanya untuk ius constituendum. Malah saya menggunakan pendekatan historis atau historical approach untuk mengungkap asal muasal kenapa ini harus bisa seperti itu dalam perdebatannya. Seandainya para founding father itu masih ada penyusunnya dan masih hidup, mungkin akan saya wawancarai. Seperti almarhum Pak Dr. Jasim mencari penyusun naskah teks proklamasi. Saya banyak berguru benar sama beliau. Seandainya ada sebuah aliran namanya Jasimisme, mungkin saya pengikut pertamanya, mungkin. Nah, itu. Terus yang terakhir, wah ini berat memang. Setidaknya Pak Faro, ikhtiar saya nanti, saya akan wawancara dan akan datang langsung ke semua agama yang diakui di Indonesia. Mungkin yang menjadi persoalan adalah masalah yang berkeyakinan itu. Mungkin tidak semuanya aliran. Mungkin yang ada di sekitar Malang atau mungkin di sekitar Jawa Timur, saya akan datangi pemukanya. Kalau untuk Kristen pasti saya datangin pendetanya. Kalau Hindu saya datangin. Kalau Buddha kira-kira biksunya yang memang kompeten dalam menjelaskan berbagai bidang ilmu pengetahuan sebagai subjek wawancara, tentunya ini bukan penelitian empiris, hanya untuk mendukung fakta, data-data atau fakta-fakta atau kajian-kajian saya, hanya untuk mendukung dan memperkuat saja. Ya terlebih lagi syukur kalau misalnya saya menemukan ini. Karena juga ada sebuah novel, baru saya baca separuh, tentang sejarah Tuhan. Itu dosen novel filsafat yang sangat dalam sekali, sejarah Tuhan itu. Dan kayaknya kalau misalnya diizinkan, karena tapi bukan dalam konteks hukum, akan saya coba masukkan unsur-unsur yang menarik aja sebagai data pendukung bahan dari non-hukum ini. Karena itu sebagai penunjang aja, mungkin seperti itu Pak Faro. Oh, terima kasih, saya sangat bahagia punya teman Bapak dan Ibu, teman angkatan kita ini. Semoga saya yang pertama maju ini sebagai kelinci percobaan yang berhasil, karena mungkin akan ditiru oleh Bapak Ibu yang berikutnya. Tapi seandainya gagal, saya juga senang, berarti Bapak Ibu tidak boleh meniru saya yang gagal, akan seperti itu. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain saya persilahkan. Waktunya tinggal 20 menit. Imam, saya mau dalam. izin. Siap, alhamdulillah Suhu. Terima kasih Suhu. Silakan Pak Irul. Saya enggak. Jadi saya ya ini bangga ya Pak Imam sudah apa namanya sudah 10 langkah ini lebih maju daripada teman-teman yang lain. Minimal kan sudah tahu salahnya. Kalau saya kan belum tahu salahnya, wong belum ada yang dipresentasikan. Ya, Pak Imam. Jadi kan sebenarnya ada, kalau menurut saya ya,
ada 3 pokok bahasan atau keywords yang penting di dalam disertasinya Pak Imam nanti ya. Satu ada sistem ketatanegaraan, 2 nilai-nilai ketuhanan, ya. Yang nomor 3 adalah konteks 2 substansi itu berinteraksi sampai dengan konteks yang sekarang. Jadi itu nanti harus bisa ditarik ke atas atau ditarik ke bawah konteksnya. Nah, dari buku-bukunya Pak Imam ini, ya kan, dan memang tadi sudah diungkapkan, memang saya belum baca semuanya ya, dan tidak mungkin baca kayak bukunya Agustinus dan lain sebagainya. Ini memang perspektifnya mungkin yang diteliti, dalil-dalil yang dibangun dalam teori hukum teokrasi dan hukum kodratnya itu didasarkan pada konteks hubungan antara gereja dan masyarakat pada waktu itu, sehingga cara optik memahami campur tangan Tuhan dalam konteks teorinya itu tidak terlepas dari kacamata pemeluk agama pada saat itu, pada teori itu dibuat. Sehingga kalau saran saya ya, mungkin nanti tidak tahu apakah di grand teori atau mungkin di middle range teorinya itu memasukkan pendapat-pendapat atau teori-teori tentang dinamika Islam dan negara. Meskipun itu memang tidak secara langsung bersinggungan dengan isu hukum yang dibahas. Tetapi ini kan kedua-duanya berkembang, Pak Imam. Teori kedaulatannya itu kan nggak statis, ya kan? Itu juga berkembang sampai sekarang. Terus hukum kodratnya, penafsiran hukum kodrat dan penafsiran teokrasi dalam konteks kekiniannya itu sampai di mana. Meskipun kita juga nggak boleh, kita harus tetap mengetahui teks aslinya, konteks yang dulu. Tapi kan relevansi teori kedaulatan dan hukum kodrat pada konteks sekarang itu perkembangannya sampai mana sih? Terus yang kedua tadi yaitu seperti ini Pak Ali ini baru membuat buku kalau nggak salah ya, dinamika negara dan lupa saya, dinamika hukum dan dinamika negara dan Islam atau apa saya lupa ya, tapi bukunya sudah ada. Dan juga buku-buku yang lain ya, yang mungkin bisa memperkaya kajian dari Pak Imam Sukradi. Jadi memang secara teoritis memang kita harus membaca teks teori yang asli dari pengarangnya ini ya, Aquinas, Jan Bodin dan lain sebagainya. Tetapi yang jangan kita lupakan perkembangan pemikirannya itu sampai sekarang kan ini kan berkembang, dinamika masyarakatnya berkembang, dinamika pemikirannya juga berkembang. Nah, sekarang agar tidak nanti terkesan justifikasinya itu biar lebih smooth gitu Pak Imam maksud saya. Jadi tidak ada gap ya. Jadi tidak bisa nanti itu kan pendapat itu karena konteksnya kayak seperti itulah. Itu apa masih relevan kalau dipakai teori itu dipakai untuk keadaan yang sekarang. Selain tadi saya juga sudah melihat Pak Imam kan sudah sudah punya buku yang tentang perdebatan perumusan naskah itu ya. Dan dari pendapat saya yakin dari founding fathers itu kan membawa pemikiran aliran-aliran teori-teori hukum tersendiri ya. Jadi kan dari situ perdebatannya secara tidak langsung bisa dikenali sebenarnya masalahnya bukan hanya pada dengan rahmat, tapi ada perdebatan filosofis sebenarnya waktu perumusan di ini pembukaan dan lain sebagainya.
Jadi itu bisa nanti ya saya bukan orang HTN Pak Imam ya, saya nggak ngerti. Jadi tapi itu mungkin yang bisa saya berikan. Kalau menyarankan tuh saya nggak lebih pinter dari Pak Imam ya. Jadi, masukan ya juga saya juga nggak lebih pinter. Ya sharing aja. Jadi apa relevansinya itu apa? Jadi tidak hanya mengutip teks asli, tetapi juga mungkin seperti umpamanya teori Hans Kelsen itu kalau kita baca Hans Kelsennya langsung pusing, tetapi karena ada murid-muridnya, santri-santrinya Hans Kelsen dan lain sebagainya, kita bisa lebih memahami teori itu dalam konteks sekarang. Saya kira itu aja, Pak Imam. Mohon maaf kalau ini apa namanya ya, saya nggak ngerti HTN, Pak Imam. Cuma oke, matur nuwun. Terima kasih Suhu. Ibu Guru Sukarmi, Pak Irul ini adalah suhu dari kami yang selalu membantu menyediakan literatur. Saya dikirimin 2 buku yang sangat berharga seperti yang saya screen ini, ada Constitutional Theocracy dan Sovereignty-nya Jean Bodin ini. Karena ini adalah cikal bakal munculnya teori kedaulatan. Meskipun saya hanya baru baca beberapa lembar, baru comment request 1 jam berikutnya sudah langsung diberikan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Suhu. Sebenarnya di UIN Malang sendiri kajian-kajian atau yang membahas mengenai hubungan Islam, negara, dan Pancasila itu sudah sering dilakukan. Mungkin nanti tinggal pendalaman saja, akan saya cari berkasnya entah di fakultas maupun di kampus, karena saya beberapa kali mengikuti itu. Pernah mendatangkan almarhum Kiai Haji Hasyim Musadi, pernah mendatangkan Hamdan Zulfa yang konteks memang berbicara tentang hubungan Islam, negara, dan Pancasila. Kalau misalnya mungkin ketemu makalah atau bahannya, ini akan mungkin lebih menarik. Di samping memang saya sudah ada beberapa buku-buku tentang hubungan Islam dan Pancasila seperti yang Pak Zairul kemukakan atau sarankan tadi. Saya sangat bersyukur, ini saya tidak sampai berpikir ke arah situ. Benar memang yang dikatakan oleh Pak Zairul, dalam konteks dulu itu biasanya memang agamanya di Eropa itu pencetusnya pasti ada kaitannya dengan gereja. Bahkan gereja itu menjadi salah satu pelopor pada zaman itu. Kalau saya misalnya baca teorinya Thomas Aquinas di Summa Theologica, di bukunya itu yang membagi 4 itu, bahkan golongan Eropa ini atas nama teori kedaulatan Tuhan itu juga ada pertentangannya dengan kehidupan kaum borjuis. Karena kenapa harus bangsawan? Bangsawan adalah wakil Tuhan. Lalu kenapa kami tidak dianggap dan lain-lain? Sehingga apabila raja itu berkuasa absolut, dan absolut itu pasti bermuara kepada keburukan, seperti teorinya Lord Acton itu, corruption to corrupt, pasti yang jadi korban itu rakyat, sehingga muncul di situ dinamika atau gugatan-gugatan terhadap istilah itu. Mungkin perkembangannya, lahirnya teori-teori yang saya kemukakan tadi itu mungkin berbeda. Terima kasih Pak Jairul sudah diingatkan. Akan saya coba lacak lagi dinamika hubungan Islam dan negara. Mungkin nanti bukunya Pak Ali Safaat, mungkin bisa waktu ke UB saya langsung main ke sowan ke Pak Dekan, siapa tahu dapat buku gratis. Nanti kalau nggak ada ya terpaksa cari di toko buku. Terima kasih, karena waktunya sudah tinggal 10 menit, mungkin saya langsung ke Bu Dr. Sukarmi. Ya, baik. Terima kasih ya, luar biasa diskusinya. Ya, tampilan pertama kita sudah diajak untuk mengawang-awang ini. Berfilsafat ya, yang cukup dalam dari Pak Imam dan kawan-kawan. Ya, kembali kepada ini kan kita ingin mengetahui bagaimana penggunaan dari mulai dari grand theory, middle ring theory sampai dengan apply theory dalam konteks tulisan kita. Walaupun nanti di dalam prakteknya memang lagi-lagi kembali tidak se-strict apa yang misalnya di pelajaran ya, seperti yang Pak Imam sampaikan. Kalau Anda membaca disertasinya membaca disertasi saya atau mungkin di Prof. Hadli gitu akan kelihatan garis itu gitu ya.
kembali kepada teorinya juga, bahwa grand teori itu adalah payungnya. Dia yang akan memayungi dari teori-teori yang ada di bawahnya, yaitu di middle ring dan kemudian adalah applied itu. Nah, penggunaan pengambilan grand teori tentu adalah itu nanti yang diambil adalah yang akan menjadi problematika besarnya apa di situ. Nah, kalau tadi adalah saya sekilas info yang disampaikan, tadi berangkat adanya ingin melihat bagaimana makna kedaulatan Tuhan itu yang kemudian nantinya itu akan tercerminkan di dalam satu bentuk, yaitu hukum positif. Kira-kira kan semacam itu sederhananya ya, semacam itu kan. Siap. Yang ini yang nantinya akan menjadi sebuah novelty Anda memaknai penjabaran dari kedaulatan Tuhan itu dalam bentuk apa namanya peraturan perundang-undangan. Ujungnya kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya kalau kita tarik lebih dalam lagi, yang menjadi grand itu, ya, kalau hermeneutika itu kan sebetulnya cara toh Pak itu, ya kan? Hermeneutika itu adalah metode tafsir, salah satu bentuk metode tafsir yang akan digunakan untuk menafsirkan apa yang ada di dalam teks, ya. Itu kebetulan almarhum Pak Jasim yang menggunakan itu memang ya. Sebelumnya juga ada sebetulnya. Itu yang hermeneutika, menjadilah apa yang disebut dengan hermeneutika hukum. Nah, saya berpikir ya, mudah-mudahan saya salah gitu ya. Mudah-mudahan benar. Mana kira kalau kita bicara mana kiranya yang lebih tinggi gitu. Kalau grand theory itu harapannya itu kan tingkat keabstrakannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang di bawahnya, ya. Apalagi yang di applied itu justru kalau saya berpikir hermeneutikanya itu lebih kepada yang ke applied-nya, malah menerapkan bagaimana dalam aturan itu ditafsirkan ini dalam undang-undang itu. Nah, yang tertingginya sebetulnya kan Bapak ingin mencari sebuah bentuk makna dari kedaulatan itu sendiri. Nah, kedaulatan itu tapi yang dipakai di sini adalah kedaulatan Tuhan itu. Nah, sementara yang sudah ada terstate di dalam aturan positif kita, yaitu di penjelasan kalau tidak salah ya, negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Restat tapi bukan mahtat. Itu loh. Jadi Bapak kan kalau misalnya nanti ini temuan Anda adalah harapannya kan itu, ketika negara kita berdasarkan hukum, maka itu segala sesuatunya harus ada yang dibentuk namanya adalah landasan hukumnya. Nah, tadi dijabarkan oleh Bapak adalah kenapa di dalam pembukaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terus kemudian muncul di beberapa aturan bukan dalam bentuk penormaan tetapi adalah heading sebuah putusan misalnya dari judikatif atas apa? Demi keadilan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, kalau kita tarik kepada ujungnya secara filsafatinya itu adalah sebetulnya adalah teori apa itu? Sumber hukum mungkin ya. Ya, teori apa yang paling tingginya apa sebetulnya? Hukumnya itu bersumber dari apa? Teokrasi. Tuhan kan? Bersumber dari Tuhan. Hukum kodrat mungkin. Ya, hukum kodrat. Ya, yang sifatnya irasional. Betul. Sifatnya irasional, ya, bahwa ini penamaannya adalah kebetulan perumusnya pada saat itu adalah sebagian besar adalah beragama Islam, maka menggunakanlah kata Allah, dan itu tentu yaitu kajian lebih ini lagi tadi hubungan antara negara dengan agama kan begitu itu. Nah, kalau menurut saya grandnya jauh lebih tinggian teori ini Pak. Hukum kodrat. Iya, ke situ tentu ditambah dengan kekinian yang disampaikan oleh Pak
tirunya tafsir-tafsir yang sudah berkembang kekiniannya, tapi induknya adalah natural law tadi yang irasional. Nah, cerminannya apa sih sebetulnya? Kan cerminannya dalam konteks kekiniannya, nilai-nilai ketuhan itu yang dicerminkan, yang diturunkan kepada si pembuat aturan, kan gitu. Dalam konteks ini ada siapa pembuat aturan pada saat itu adalah katakanlah BPU PKI pada saat itu merumuskan kenapa muncul kalimat atau frasa Allah di situ. Kemudian di lainnya muncul namanya Tuhan gitu dan seterusnya. Nah, baru nanti di dalam konteks ke middle-nya menjabarkan rangkaian cerita dari hukum alam itu yang dari irasional tadi menuju katakanlah mau ditambahkan teokrasi atau tadi misalnya yang lainnya, monggo silahkan. Gitu. Tapi sebetulnya akar persoalannya kan Bapak akan melihat dari itu. Nah, pemaknaannya dalam aturan itu sudah bentuk aplikatif malah itu. Gitu. Oke, siap Bu Sularmi. Oh, ini oke, bisa dipahami ya? Siap, oke. Paham saya. Oke. Terima kasih. Lalu yang kedua, memang betul di dalam konteks mengambil sebuah teori, memang usahakan itu mengambil sumber utamanya. Ya, sumber utamanya insya Allah masih ada lah. Sumber utama, penulis utama itu. Ya, penulis utamanya yang dilihat kemudian bagaimana, karena masing seperti contoh ketika kita bicara trias politika lah, kebetulan Anda orang tata negara kan, itu kan dari aslinya trias politika itu seperti apa, kemudian ada pengembangan yang dari apa, bukan trias putri, Nawiaski itu apa Pak? Ya benar kan? Montesquieu yang politika. Dari Montesquieu kemudian ada ininya kan John Nawiaski gitu kan yang terjadi pertentangan. Nah, itu seharusnya dimasukkan itu untuk kita supaya mengambil menjustifikasi saya yang ini itu kelihatan mana yang akan dijadikan sebuah rujukan gitu ya, diusahakan yang aslinya memang itu sangat penting karena bisa jadi kalau sudah ambil orang sekesian bisa jadi itu terjadi perubahan makna atau tafsir dari teks aslinya begitu. Lalu kemudian ya tadi ya disinggung terkait dengan middle-nya silahkan, middle itu bisa untuk mendukung, tentu kaitannya juga nanti dengan rumusan masalahnya ya. Kalau sudah ke middle itu sudah melihat dari apa yang ada dalam rumusan masalah karena itu yang bisa digunakan nanti untuk problem solving-nya. Tapi kalau grand memang itu abstrak Pak, ya tingkatannya lebih abstrak gitu. Ya di middle sudah mulai bisa di-apply-kan, apalagi yang sudah applied itu sudah dalam bentuk prinsip, tadi jenis penafsiran itu kan sudah jelas, ya. Asas, prinsip, bentuk-bentuk tafsir itu jelas. Tapi kalau misalnya hermeneutika Bapak mau tarik di apa ini tadi applied-nya apa digunakan? Sumber hukum. Sumber hukum apa? Teori sumber hukum. Teori sumber hukum. Yang formal dan material. Apa ditukar aja, Ju? Ya, tadi apa rumusan masalahnya apa tadi? Ya, kan yang ke-1 mencari kedaulatan. Makna penjabaran jadi implikasi hukum. Nilai Tuhan dalam ketata negara sejauh mana implikasi hukum ini. Jadi menurut saya kok nggak ada korelasinya kalau pakai sumber hukum. Mungkin ada petunjuk. Ya. Ini kan lebih kepada nanti kan ujungnya ke arah pembangunan hukum tadi katanya. Pakai the development law punya. Iya, arahnya kan tadi mau membentuk hukum kan. Nah, ini kategorinya hukum yang Bapak bentuk ini sensitif loh nanti kategorinya karena ingin menurunkan nilai-nilai ketuhanan tadi dalam norma-norma kalau nggak salah begitu tadi. Tidak hanya sekedar sebagai preambul atas demi keadilan berdasarkan ini. Yaitu ya ini tantangannya luar biasa, tapi kalau bisa saya nggak tahu
apakah tadi misalnya, ini nanti kan Anda melakukan comparative study, ya, salah satu metodenya misalnya. Apakah misalnya sudah ada satu negara yang berdasarkan ketuhanan itu, apapun ininya, kemudian dalam bentuk aturannya, kan tadi harapannya muncullah misalnya di dalam Undang-Undang A misalnya muncul itu kalimat-kalimat atau norma-norma yang ada cerminan ketuhanannya, kira-kira seperti itu kan? Betul. Nah, Saya belum melihat komparatifnya, masih mau melakukan penyelidikan. Betul, agak sulit juga, Pak. Tapi nggak apa-apa, wong ini namanya kajian akademik, itu kan bebas-bebas saja sepanjang kita mampu melakukan dan bisa ada argumentasi yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah. Sepanjang pengetahuan saya, karena saya juga pengajar perbandingan hukum tata negara, Bu Dr. Sukarmi, yang mendekati itu Arab Saudi dan Iran kalau nggak keliru. Ya. Arab Saudi dan Iran kalau nggak keliru, yang mencantumkan bahkan lambang negaranya pun itu berbentuk syahadat itu. Kalau yang Arab Saudi itu. Nanti akan saya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mesir, Pak. Oh, Mesir ya, juga ya. Mesir juga, ya. Silakan saja, nggak ada masalah. Nanti kan, cuman ini nanti menjadi agak luas ya Pak kajiannya, karena itu menyangkut sistem ketatanegaraan itu kan luas banget. Apa misalnya tidak mengambil satu bentuk simple, misalnya ketatanegaraan apa, misalnya dalam sistem satu subsistem saja. Atau kekuasaan kehakiman. Itu kan luas, toh. Kekuasaan kehakiman, pembentukan perundang-undangan. Saya berpikir itu, tapi masih awang-awang. Jadi disertasi itu adalah sempit, fokus sempit, tapi kajiannya dalam. Tapi kalau Anda mengambil ini, seolah-olah kan Anda ingin mengupas keseluruhan dalam sistem ketatanegaraan itu yang kiranya mencerminkan makna sebuah kedaulatan Tuhan, yang akan mengkaji misalnya sistem pemerintahannya, ya kan, sistem macam-macamnya, kan dalam sistem ketatanegaraan itu kan luas banget. Sistem demokrasinya misalnya ambil aja sistem demokrasinya misalnya, apakah kiranya berkecerminan itu, atau di dalam konteks judikatifnya dalam putusan ininya, ya itu kan sudah, ya. Siap. Kalau itu yudikatif, maka memang secara tadi itu teori hukum alam teokrasinya itu kan yang sifatnya adalah itu dicerminkan kepada rasio manusia, ya, dari Tuhan dicerminkan pada rasio manusia, maka hakim itu harapannya ketika dia memutuskan itu ada nilai-nilai ketuhanan yang mengilhami dia sehingga memunculkan sebuah putusan yang bersifat ciri dari Tuhan itu yaitu adanya al-adil, kan gitu, mencerminkan sebuah keadilan, kan harapannya itu. Nah, itu menariknya dari grade-nya itu sampai ke applied-nya seperti itu. Menurut saya bagus. Hanya saja mungkin saran saya difokuskan aja pada satu isu tertentu sehingga tidak melebar, meluas. Nanti bingung Anda, nggak selesai nanti 4 tahun. Siap, ya kan? Terima kasih. Karena beasiswanya 4 tahun juga. Ambil satu itu sangat fokus dan mendalam, studi komparatifnya juga lebih gampang gitu. Siap. Insyaallah. Yang berikutnya tadi disinggung oleh Pak Faroh ya, terkait dengan isu hukum. Ya, ini yang seringkali juga ditinggalkan. Nah, isu hukum itu kan memunculkannya ada kalau kita menggunakan metode penelitiannya yang bersifat normatif, ya. Dalam konteks penelitian hukum normatif itu paling tidak harus ada muncul di antara isu-isu hukum yang ada itu. Apakah itu terjadi konflik or norma atau kekosongan ataupun kekaburan. Seharusnya pakemnya 3 itu, tapi seringkali ada beberapa teman itu yang memunculkan hal baru itu adalah incomplete law gitu. Kalau dalam teorinya itu hanya 3 itu. Nah, incomplete itu artinya kan sama dengan
karena tidak lengkapnya itu ada kekaburan itu karena nggak lengkap kan gitu, masuk di kategori situ. Atau nggak lengkap ya memang belum ada kan gitu, masuk di kekosongan terkait hal tersebut, hal tertentu itu. Cuma 3 itu kategorinya. Gitu. Nah, itu yang harus dimunculkan. Nah, dari situ akan muncul satu persoalan hukum. Itu apa? Ya, kalau kosong kan endingnya nanti harus diisi. Berarti harus ada satu bentuk temuan yaitu membuat suatu norma baru. Kalau terjadi konflik ya harus ada bagaimana menyelesaikannya itu. Kalau terjadi kekaburan harus ada tafsir bagaimana ditafsirkan itu supaya tidak menimbulkan satu bentuk yang kabur. Kan gitu. Metode-metode itu ada semua. Kemudian juga yang perlu diingat juga bahwa di dalam konteks biasanya di latar belakang itu Bapak Ibu semuanya, seringkali kita latar belakang itu karakter kita itu menceritakan panjang lebar mulai dari undang-undang dasar segala macam dilebok-lebok nih kabeh. Biar banyak gitu ya. Tapi ujungnya kita nggak tahu sebetulnya arahnya mau kemana. Gitu ya. Nah, kuncinya adalah bagaimana di dalam latar belakang itu Bapak Ibu sekalian mencantumkan terjadinya gap antara empirical evidence dengan juridical evidence. Ini memang pelajaran yang saya peroleh dari profesor yang saya ikuti, beberapa profesor yang saya ikuti waktu S3. Jadi itu yang harus dimunculkan dalam latar belakang. Apa empirical evidence? Contoh tadi kita membahas terkait dengan penjabaran ketuhanan dalam sistem ketatanegaraan misalnya. Nah, empiricalnya apa yang terjadi dalam ketatanegaraan kita itu ada tidak prakteknya itu yang memunculkan adanya satu nilai-nilai ketuhanan itu dalam sebuah praktek ketatanegaraan. Sebutkan. Nah, secara yuridisnya kan tadi dicerminkan misalnya di dalam pembukaan, di dalam ini itu. Nah, dari situ ada enggak gap-nya? Nah, dari gap itu memunculkan berbagai macam problematika di dalam hukum kita, kan begitu. Dari sekian banyak problematika, maka diperaslah menjadi apa yang disebut dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu merupakan perasan dari sekian banyak problematika yang muncul gitu. Sehingga mungkin kalau dengan Prof Rahmat Budiono kan sering itu selalu ditanyakan, ini bukan masalah kan gitu. Ini bukan masalah itu. Nanti silakan saja Anda diskusikan dengan mengajar metode penelitian yang dianggap masalah itu yang seperti apa gitu. Apalagi kalau penelitian Anda adalah penelitian hukum normatif misalnya. Ya. Oke, itu. Nah, saya akan ini kita sudah habis ya waktunya. Saya share saja ya materi, sebetulnya materi hari ini itu ada korelasinya dengan apa yang Pak Imam sampaikan ya, korelasi antara filsafat dengan si teori hukum ya, korelasi itu. Tapi karena kita nggak punya waktu, materinya saya share saja, nanti silakan Anda baca, kita bisa diskusi di minggu depan, gitu ya. Oke. Oke, Bu Karni, makasih. Oke. Minggu depan siapa yang mau tampil? Alhamdulillah, kelinci percobaan yang sukses. Minggu depan siapa? Pak Indra masih bingung kalau begini. Saya Bu, enggak apa-apa Bu, mencoba Bu. Iya, enggak apa-apa. Nggih, insyaallah. Kalau Baik. salah kan langsung dibetulkan nanti. Ya. Kalau Pak Indra yang pertama bagus itu sebenarnya. Oke. Terus ini Pak, saya mau kasih pengumuman terkait dengan kemarin sudah saya singgung, saya pengen semuanya nanti di tanggal 21 22 kan ada international conference yang sudah di-share Bu Tias itu, kami mewajibkan karena nanti Bapak supaya bebannya agak berkurang sehingga mau lulus itu sudah ada celengan untuk international jurnalnya ya. Nanti yang ikut di dalam situ, yang nulis di situ nanti insya Allah akan dimuat, silakan Anda memilih bisa di book chapter atau di
jurnal internasional kita yaitu BLG. Kalau BLG kan sudah Sinta 2, Anda bisa ujian disertasi. Tapi wajib hukumnya Bapak-bapak masukkan abstrak dulu. Ya, abstraknya seharusnya paling lambat tanggal 10 ini, tapi nek abstrak kan gampang, cuman maksimal 250 kata kok. Dari bahan ini saja di Pak Imam ini sudah bisa masuk. Satu tema kecilnya itu sudah jadi satu tulisan. Ya, tafsir misalnya tafsir ketuhanan ini dalam konteks apa gitu. Udah jadi kan satu. Ya. Mohon itu wajib, saya ngambil nilai di situ aja, nggak banyak-banyak. Dari diskusi ini ditambah dengan nilai itu selesai sudah. Ya. Siap. Anda untung kan nanti selesai mau ujian udah nggak kepikiran, sudah punya jurnal. Ya Pak Irul ya. Oke, baik. Saya kira itu hari ini saya nanti share PPT-nya pada Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.